Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tugas arsitektur organisasi dan komputer. Yang pertama, pengertian arsitektur komputer, mempelajari atribut-atribut sistem komputer yang terkait dengan seorang programmer. Contoh, set instruksi aritmatika yang digunakan, teknik pengamatan mekanisme. B. Organisasi komputer, mempelajari bagian yang terkait dengan unit-unit operasional komputer dan hubungan antara komponen sistem komputer. Contoh, sinyal kontrol, interface, teknologi memori. 2. Perbedaan arsitektur komputer adalah konsep perencanaan dan struktur pengoperasian dasar dari suatu sistem komputer. Dalam bidang teknik komputer, arsitektur komputer adalah konsep perencanaan dan struktur pengoperasian dasar dari suatu sistem operasi. Perangkat yang hanya mendukung satu kali penulisan seperti CD, DVD. Untuk lebih jelasnya akan kami jelaskan satu persatu. Arsitektur komputer ini paling tidak mengandung 3 sub kategori: set instruksi atau ISA, 2. arsitektur mikro dari ISA, dan 3. sistem desain dan seluruh komponen dalam perangkat keras komputer ini. Organisasi komputer. Struktur komputer didefinisikan sebagai cara dari tiap komponen saling terkait. 4 komponen pokok sistem komputer: 1. pemroses, 2. memori utama, 3. perangkat masukan dan keluaran, 4. interkoneksi antar komponen. Bab 2. Komputer. Pengertian komputer. Pengertian komputer secara umum adalah seperangkat alat elektronik yang bisa digunakan untuk mengolah data sesuai dengan berbagai prosedur yang sudah sebelumnya dirumuskan. Pengertian komputer menurut para ahli. Agar kita bisa lebih memahami pengertian komputer, maka kita harus mengetahui pendapat para ahli tentang pengertian komputer di bawah ini. 1. Robert Haji Blissmer. Robert Haji Blissmer menjelaskan bahwa pengertian komputer adalah sebuah benda elektronik yang bisa melakukan berbagai tugas. 2. PC Hamaser. Menurut PC Hamaser, pengertian komputer adalah suatu mesin penghitung elektronik yang cepat dan mampu mendapatkan informasi input digital agar kemudian memprosesnya sesuai dengan program yang sudah tersimpan di dalam memorinya. 3. Donald Haji Sanders. Sanders berpendapat bahwa pengertian komputer adalah sebuah sistem elektronik yang bisa digunakan untuk memanipulasi data secara cepat dan tepat. 4. William M. Pori. Menurut Pori, pengertian komputer adalah sebuah alat yang mampu memproses data agar bisa melakukan perhitungan secara besar dan juga cepat. Fungsi komputer. Terdapat banyak sekali fungsi komputer tergantung pada penggunaannya. Berdasarkan pengertian komputer yang sudah kita bahas bersama di atas, fungsi komputer adalah sebagai berikut. 1. Data input. Mesin komputer mampu menerima informasi ataupun data dari sumber lain yang berasal dari luar. 2. Data processing. Fungsi paling utama dari komputer adalah bisa melakukan pengolahan data. 3. Data output. Fungsi selanjutnya dari komputer adalah agar bisa memberikan hasil output setelah melalui berbagai proses pengolahan data. 4. Data storage. Komputer juga bisa disajikan sebagai tempat dalam penyimpan data. 5. Data movement. Fungsi lainnya dari komputer adalah agar bisa memindahkan data yang berasal dari komputer yang satu ke komputer yang lainnya atau berbagai peralatan output lain. Komponen komputer. Berdasarkan fungsinya di atas, komponen yang terdapat di komputer terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu input, proses, dan output. Berikut ini adalah penjelasannya. 1. Komponen input. Komponen input adalah komponen hardware yang mempunyai tanggung jawab dalam memberikan perintah tugas yang nantinya akan diberikan kepada komputer. 2. Komputer proses. Komponen proses adalah komponen yang memiliki tugas dalam mengolah ataupun memproses suatu perintah yang diberikan oleh
brainware agar kemudian ditampilkan pada komponen output komputer. 3. Komponen output. Komponen output adalah komponen yang bertugas dalam menampilkan informasi dari suatu perintah yang sudah diproses oleh komputer. Jenis-jenis komputer. 1. Komputer portabel. Pengertian portabel adalah komputer yang mudah untuk dibawa kemana saja. 2. Komputer desktop. Pengertian komputer desktop adalah komputer yang ditempatkan di atas meja. Jenis komputer ini mempunyai CPU yang terpisah dari keyboard dan juga monitor. 3. Komputer palm top. Komputer palm top adalah komputer yang memiliki bentuk kecil dan bahkan bisa digunakan. 4. Komputer tower. Pengertian komputer tower adalah komputer dengan bentuk lebih besar ketimbang komputer desktop. 5. Komputer notebook. Pengertian komputer notebook adalah komputer yang mempunyai ukuran lebih tipis. 6. Hardbook atau sub notebook. Hardbook adalah jenis dari notebook, namun dengan ukuran yang kecil dari notebook. Biasanya hardbook didukung dengan prosesor berspesifikasi sangat rendah. Komputer laptop. Pengertian komputer laptop adalah komputer yang bisa ditempatkan di pangkuan para penggunanya. Bab 3. Evolusi dan perkembangan kinerja komputer. Berdasarkan perkembangan teknologi komputer, maka perkembangan dapat kita bagi menjadi dua bagian, yaitu 1. Sebelum tahun 1940, awal mula komputer yang sebenarnya dibentuk oleh seorang profesor matematika Inggris, Charles Babbage, 1791 sampai 1871. Tahun 1822, Babbage berhasil menciptakan mesin diferensial. Setelah bekerja dengan mesin diferensial selama 10 tahun, Babbage tiba terinspirasi untuk memulai membuat komputer general purpose yang pertama. Pada masa berikutnya, Vannevar Bush 1890 sampai 1974 membuat sebuah kalkulator untuk menyelesaikan persamaan diferensial di tahun 1931. 1. Sebelum tahun 1940. 2. Setelah tahun 1940. Setelah tahun 1940, perkembangan komputer setelah tahun 1940 dapat dibedakan menjadi 5 generasi, yaitu komputer generasi pertama. Komputer generasi pertama ini menggunakan tabung vakum untuk memproses dan menyimpan data. Beberapa komputer generasi pertama: ENIAC komputer, EDPAC komputer, EDSAC komputer. Komputer generasi kedua pada tahun 1947, transistor ditemukan di lab Bell oleh William Shockley. Penemuan transistor sangat mempengaruhi perkembangan komputer. Transistor menggantikan tabung vakum televisi, radio, dan komputer. Akibatnya, ukuran mesin-mesin elektrik berkurang drastis. Transistor mulai digunakan di dalam komputer mulai pada tahun 1956, di mana transistor memiliki spesifikasi sebagai berikut: lebih kecil, lebih ringan, disipasi daya lebih rendah, solid statis, depis, terbuat dari silikon sen. Beberapa komputer generasi kedua: IBM 7904 PDP-1. Komputer generasi ketiga: walaupun transistor dalam banyak hal menggulungi vakum, namun transistor menghasilkan panas yang cukup besar yang dapat berpotensi merusak bagian-bagian internal komputer. Beberapa komputer generasi kedua: IBM 360 PDP. Komputer generasi keempat. Komputer generasi keempat setelah IC tujuannya pengembangan menjadi lebih jelas, mengecilkan ukuran sirkuit dan komponen-komponen elektrik. Komputer generasi kelima, masa depan. Banyak kemajuan di bidang desain komputer dan teknologi semakin memungkinkan pembuatan komputer generasi kelima, antara lain kemampuan pemrosesan paralel yang akan menggantikan model non-Neumann
Model non-Neumann akan digantikan dengan sistem mampu mengkoordinasikan banyak CPU untuk bekerja secara serempak. Bab 4. Central Processing Unit atau CPU. Pengertian CPU saat membeli komputer, entah itu dalam laptop ataupun PC. Tentu pertama kali kamu bertanya soal spesifikasinya. Tentu kamu mengenal kata Intel i5, Intel Core i7, Intel Core i3 dan seterusnya. Spesifikasi ini mengacu pada prosesor komputer yang akan kamu beli. Itulah mengapa biasanya dilengkapi dengan kata 3,5 GHz, 3,0 GHz, 2,0 GHz. Komponen tersebut terdiri dari satu kontrol unit. Komponen CPU yang pertama ada kontrol unit atau unit kontrol, yaitu pusat pengendali komputer. Unit kontrol memiliki tugas sebagai pengambilan berbagai data dan perintah yang diberikan pada komputer untuk kemudian diproses, menyelesaikan setiap instruksi yang berhubungan dengan logika dan aritmatika. 2. ALU, Arithmetic and Logical Unit. Bagian kedua dari CPU adalah ALU atau Arithmetic dan Logical Unit. Bagian ini memiliki peran untuk melakukan operasi pada aritmatika dan logika yang telah diinstruksikan oleh unit kontrol. Tugas utama ALU adalah melaku. 3. Register. Komponen terakhir dari CPU adalah register. Komponen ini merupakan alat untuk penyimpanan kecil yang memiliki kecepatan akses yang cukup cepat, berguna sebagai media menyimpan data atau instruksi yang diproses. Jenis-jenis CPU. Intel prosesor. Prosesor Intel boleh jadi masih menjadi raja prosesor saat ini. 2. AMD Advanced Microprocessor. Inilah pesaing utama Intel Advanced Microprocessor atau yang lebih dikenal dengan nama AMD. 3. ARM Processor. ARM Processor yang dikembangkan oleh perusahaan yang bermarkas di Cambridge, Inggris dan telah berdiri sejak 1990 dengan nama Advanced RISC-V. 4. Chirp Prosesor. Chirp adalah prosesor yang berkembang untuk mikroprosesor komputer. 5. Apple Processor. Berikut ada nama prosesor yang terkenal sangat eksklusif, apalagi kalau bukan Apple komputer. INC yang kemudian lebih dikenal dengan nama Apple INC saja. Bab 5. Memori internal dan eksternal. Memori internal adalah memori yang dapat diakses langsung oleh prosesor. Sebenarnya terdapat beberapa macam memori internal, yaitu register yang terdapat di dalam prosesor, cache memori, dan memori utama berada di luar prosesor. 4 macam metode akses. Sequential access. Memori diorganisasi menjadi unit-unit data yang disebut record. Akses harus dibuat dalam bentuk urutan linear yang spesifik. Direct access sama sequential access terdapat syarat read atau write mekanisme. Akses dilakukan langsung pada alamat memori. Disk adalah memori direct access. Random access. Setiap lokasi memori dipilih secara random dan diakses serta dialamati secara langsung. Contoh adalah memori utama. Associative access merupakan jenis random access yang memungkinkan membandingkan lokasi bit yang diinginkan untuk pencocokan. Jadi data dicari berdasarkan isinya, bukan alamatnya dalam memori. 1. RAM Random Access Memory adalah memungkinkan pembacaan dan penulisan data ke memori secara cepat dan mudah. Aspek lain adalah RAM bersifat volatil, sehingga RAM hanya menyimpan data sementara. 2. ROM, data yang tidak bisa diubah menimbulkan keuntungan dan kerugian. Keuntungan untuk data yang permanen dan sering digunakan pada sistem operasi maupun sistem perangkat keras akan aman diletakkan dengan ROM.
3. DRAM. DRAM adalah jenis RAM yang sering di-refresh oleh CPU. Fungsi dari DRAM untuk mencegah memori yang ada di dalam RAM agar tidak langsung hilang sehingga bisa digunakan terus-menerus. CMOS adalah bagian dari ROM. Fungsi ini adalah untuk menyimpan pengaturan dasar komputer. 5. SDRAM. Kalian mungkin mengira ini merupakan versi mungil dari RAM. Faktanya, SDRAM adalah bagian kelanjutan dari DRAM. 6. Cache. Memori cache sering terdengar di area brosur. Salah satu bagian dari memori tersebut berperan cukup besar. Penyimpanan eksternal pada PC dan laptop. Flash disk. Flash disk adalah media data eksternal yang dihubungkan ke port USB dan menyimpan berbagai format seperti file, Word, foto, video, dan jenis file lainnya. 2. Hard disk. Hard disk adalah nama lain dari hard drive, perangkat yang melakukan banyak hal yang sama seperti flash drive. 3. CD. Compact disk. CD adalah cakram optik yang dapat menampung sehingga 700 MB data. Ada beberapa jenis CD: CD-ROM, CD-ROM, CD-WIT. 4. DVD. DVD adalah pengembangan penyimpanan eksternal dari CD. 5. Memory card. Memory card adalah media penyimpanan yang banyak digunakan di ponsel dan kamera. 6. Cold stroke atau penyimpanan awan. Penyimpanan awan adalah merupakan salah satu media stroke file online atau digital yang menggunakan koneksi jaringan internet untuk mengakses data yang tersimpan. Bab 6. Set instruksi. Set instruksi adalah atau bisa disebut instruksi set arsitektur. ISA adalah sekumpulan instruksi yang dimengerti dan dapat dijalankan oleh CPU berdasarkan tip arsitekturnya. B. Elemen-elemen instruksi. Operation kode. Operation kode atau sering disebut opkode adalah suatu kode yang berisi perintah yang digunakan untuk menentukan dan menjalankan operasi matematika tertentu. 2. Short operand reference. Short operand reference adalah suatu sumber instruksi yang digunakan untuk melibatkan sejumlah operand atau operasi matematika. 3. Result operand reference. Result operand reference adalah suatu hasil dari operasi matematika yang dijalankan. Next instruction reference. Next instruction reference adalah bagian yang menginformasikan CPU untuk mengambil instruksi berikutnya setelah instruksi yang dijalankan selesai. Pada bagian short operand reference dan result operand reference dapat berada pada salah satu dari 3 area berikut. 1. Memori. Memori adalah area yang digunakan untuk mereferensi instruksi berikutnya yang berada pada alamat memori utama ataupun memori virtual. 2. Register CPU. Register CPU adalah area yang digunakan untuk mereferensi instruksi berikutnya, di mana CPU terdiri dari satu atau lebih register yang mungkin dirujuk oleh instruksi mesin. 3. Perangkat I atau O. Perangkat I atau O adalah area yang digunakan untuk mereferensikan instruksi berikutnya, di mana instruksi harus menentukan modul I atau O dan perangkat yang diperlukan untuk melakukan operasi. C. Desain set instruksi. Desain set instruksi adalah suatu rancangan set instruksi. Dalam desain set instruksi terdapat berbagai masalah yang kompleks yang melibatkan beberapa aspek, yaitu 1. Kelengkapan set instruksi. 2. Ortogonalitas, yaitu sifat independensi instruksi. 3. Kompatibilitas berupa short kode dan objek kode. D. Jenis-jenis operand. 1. Address. Address adalah lokasi tempat data tersimpan di memori atau bisa juga dapat disebut physical address. 2. Number. Numbers adalah sebuah angka yang digunakan untuk operasi aritmatika pada komputer. Ada beberapa jenis number yang umumnya digunakan, yaitu integer, fixing point, floating, dan desimal. Karakter. 3. Karakter adalah sebuah unit yang berisi huruf, simbol, number, atau spasi, bisa ya atau tidak. Karakter sendiri bersifat tunggal. Apabila lebih dari satu maka dinamakan string.
4. Logical data. Logical data adalah sebuah unit yang digunakan untuk mengubah data menjadi binary atau unary. Macam-macam instruksi berdasarkan sifat akses ke memori atau register. Register, memory to register. Memory to register adalah sebuah instruksi yang memungkinkan operasi dilakukan di memori dan di register. 2. Register to memory. Register to memory adalah sebuah instruksi yang memungkinkan operasi dilakukan di register dan di memori. 3. Register to register. Register to register adalah sebuah instruksi yang hanya dilakukan di register. Bab 9. Bahasa assembly. Pengertian bahasa assembly. Apa yang Anda ketahui tentang bahasa assembly? Perlu Anda tahu bahwa bahasa assembly merupakan jenis bahasa pemrograman yang ada pada generasi kedua. Bahasa assembly ini juga dinamakan sebagai bahasa rakitan yang merupakan bahasa digunakan untuk komputer. Namun bahasa ini masuk ke dalam kategori sebagai bahasa tingkat rendah atau low level language. Bahasa ini merupakan notasi untuk mesin sehingga nanti bisa dibaca oleh manusia. Manfaat mempelajari bahasa assembly. Apa saja manfaat mempelajari bahasa assembly? Mempelajari salah satu jenis bahasa komputer yang satu ini memang sangat penting karena dapat memberikan pengetahuan tentang seperti apa fungsi yang dimiliki oleh bahasa assembly tersebut. Di bawah ini akan kami uraikan mengenai apa saja manfaat dari mempelajari bahasa assembly. Untuk keterangan programan yang lain akan kami jelaskan seperti di bawah ini. 1. Modismel merupakan keterangan program yang berfungsi untuk mode dari program yang sudah ada. 2. Kode ORG 100H merupakan keterangan yang digunakan untuk menentukan alamat offset terhadap program yang hendak digunakan. 3. Mulai. Keterangan ini menunjukkan nama dari sebuah label. 4. MOP AH02 menunjukkan Anda mengisi register A menggunakan servis 2 yang identik dengan AH sama dengan 2. Artinya keterangan ini adalah layanan untuk mencetak karakter. 5. MOP DL65 menunjukkan Anda mengisi register DL menggunakan karakter ASCII 65 maupun A. 6. INT 21H interupsi nomor 21 yang mana dia akan mengerjakan berdasarkan nilai layanan yang diberikan. 7. INT 20H menunjukkan interupsi 20 yang digunakan untuk mengembalikan kontrol ke DOS. 8. N mulai merupakan akhir dari program. Contoh program bisa kita lihat bab 10 modul atau I/O. Pengertian modul I atau O merupakan peralatan antarmuka interface bagi sistem bus atau switch sentral dan mengontrol satu atau lebih perangkat perihal. Modul 1 atau O tidak hanya sekedar modul penghubung, tetapi sebuah piranti yang berisi logika dalam melakukan fungsi komunikasi antara perihal dalam bus komputer. Unit input adalah masukan unit luar yang digunakan untuk memasukkan data dari luar ke dalam mikroprosesor ini. Contohnya data yang berasal dari keyboard atau mouse. Sementara unit output keluaran biasanya digunakan untuk menampilkan data atau dengan kata lain untuk menangkap data yang dikirimkan oleh mikroprosesor. Fungsi modul. Fungsi modul I atau O. Data buffering. Tujuan utama buffering adalah mendapatkan penyesuaian data sehubungan perbedaan laju transfer data dari perangkat perihal dengan kecepatan pengolahan pada CPU. 2. Deteksi error. Apabila pada perangkat perihal terdapat masalah sehingga proses tidak dapat dijalankan, maka modul I atau O akan melaporkan kesalahan tersebut. Struktur modul input atau output. Terdapat berbagai macam modul 1 atau O seiring perkembangan komputer itu sendiri. Contoh yang sederhana dan fleksibel adalah Intel 8255A yang sering disebut PPI Programmable per antarmuka modul I atau O ke CPU melalui bus sistem komputer terdapat 3 saluran, yaitu saluran data, saluran alamat, dan saluran kontrol. Bagian terpenting adalah blok logika I atau O yang berhubungan dengan semua peralatan antarmuka perihal
Terdapat fungsi pengaturan dan switching pada blok perihal interface. Manajemen perangkat I atau O. Manajemen perangkat I atau O mempunyai beragam fungsi, dan fungsi antara lain adalah sebagai berikut: mengirimkan perintah ke perangkat I atau O. 2. Menyediakan layanan akses. 3. Menangani interupsi perangkat I atau O. 4. Menangani kesalahan pada perangkat I atau O. 5. Menyediakan interface ke pemakai. Perangkat input dan output. 1. Keyboard menginput karakter. 2. Mouse touch screen grab tablet input gerakan yang diolah menjadi perintah. 3. CD-ROM input data dengan media CD. 4. Scanner input data dengan media gambar output. 5. Printer mencetak file. 6. Monitor menampilkan data. 7. Speaker output suara. Klasifikasi perintah I atau O. 1. Perintah kontrol. Perintah ini digunakan untuk mengaktifasi perangkat perihal dan memberitahukan tugas yang diperintahkan padanya. 2. Perintah tes. Perintah ini digunakan CPU untuk menguji berbagai kondisi status modul I atau O, dan perihalnya. CPU perlu mengetahui perangkat perihal dalam keadaan aktif dan siap digunakan. Juga untuk mengetahui operasi-operasi I atau O yang dijalankan serta mendeteksi kesalahan. Perintah read. 3. Perintah pada modul I atau O. Untuk mengambil suatu paket data, kemudian menaruh dalam buffer internal. Proses selanjutnya, paket data dikirim melalui bus data setelah terjadi sinkronisasi data maupun kecepatan transfernya. 4. Perintah read. Perintah ini dikembalikan dari read. CPU memperintahkan modul I atau O untuk mengambil data dari bus data untuk diberikan pada perangkat perihal tujuan data tersebut. Pengertian sistem bus. Bab 11. Sistem bus. Pengertian sistem bus. Sistem bus adalah jalur terdiri dari kabel dan konektor yang digunakan untuk membawa data antara perangkat komputer seperti CPU, RAM, video, prosesor, hard disk, dan perangkat input atau output. Bus menyediakan jalur komunikasi untuk data dan sinyal kontrol yang bergerak di antara komponen utama sistem komputer. Jenis data dalam bus. Jenis penukaran data yang diperlukan oleh modul-modul komputer antara lain sebagai berikut. A. Memori. Memori umumnya terdiri atas word memori dengan panjang yang sama. B. Modul I atau O. Operasi modul I/O adalah penukaran data dari dan ke dalam komputer. 3. CPU. C. CPU berfungsi sebagai pusat pengolahan dan eksekusi data berdasarkan rutin program yang diberikan padanya. Dari jenis pertukaran data yang diperlukan modul-modul komputer, maka struktur interkoneksi harus mendukung perpindahan data antara lain sebagai berikut. A. Memori ke CPU. CPU melakukan pembacaan data maupun instruksi dari memori. 4. B. CPU ke memori. CPU melakukan penyimpanan atau penulisan data ke memori. C. I atau O ke CPU. CPU membaca data dari perihal melalui modul I atau O. D. CPU ke I atau O. CPU mengirimkan data ke perangkat perihal melalui modul I atau O. E. I atau O ke memori atau dari memori digunakan pada saat sistem DMA. F. Sampai saat ini terjadi perkembangan transfer data menggunakan bus, diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Operasi read. 2. Operasi read. 3. Operasi read modif read. 4. Operasi read after read. 5. Operasi block. Bab 12. Operasi aritmatika. Bab 12. Operasi aritmatika penjumlahan overview. Operasi yang dilakukan selalu penjumlahan, termasuk sig bit, pengurangan overview, pengubahan dari bilangan positif ke negatif dengan 2 detik komplement. Pengalian unsigned integer. A. Pengalian meliputi pembentukan beberapa perkalian spesial untuk setiap digit dalam multiplier. B. Bila bit multiplier sama dengan 0, hasil pengaliannya 0. C. Hasil pengalian akhir diperoleh dengan jumlah perkalian spesial tersebut. Di pengalian 2 buah integer biner n bit menghasilkan hasil perkalian sampai 2 n bit. Pembagian komplement. Kurang 7
bagi 3 dan 7-3 akan menghasilkan remainder yang berbeda. Hal ini disebabkan operasi pembagian didefinisikan sebagai D sama dengan Q P tambah R. Representasi notasi fixed point, radix point dimungkinkan untuk mempresentasikan bilangan-bilangan positif dan negatif dengan komponen pecahan. Pendekatan ini memiliki keterbatasan bilangan yang sangat besar dan pecahan yang sangat kecil tidak dapat dipresentasikan dalam desimal 123.0000000.000.000 dapat direpresentasikan sebagai 1,23 bintang 10 pangkat 14. Bab 13. Sistem operasi atau operasi sistem OS. Pengertian sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras serta operasi-operasi dasar sistem, termaksud menjalankan perangkat lunak aplikasi seperti program-program pengolah kata, penjelajah web, dan lain-lain. Macam-macam sistem operasi: komputer, DOS, Windows, Linux, Mac OS, smartphone atau handphone, Java, Symbian, BlackBerry, Android, iOS. DOS. Sistem operasi DOS adalah DOS Disk Operating System, merupakan salah satu software yang termasuk dalam golongan sistem operasi. Macam-macam Windows. Android dengan logo uniknya yaitu robot hijau sebetulnya sudah ada sejak lama, namun semenjak tahun 2009 perkembangan Android meleset dengan cepat. Mobile OS dari Google ini memberikan kebebasan yang sangat luas untuk para developer dan terintegrasi penuh dengan teknologi Google. Aplikasi-aplikasi yang tersedia untuk Android: perhitungan kecepatan RAM, pembacaan kecepatan memori, buat 14 penjadwalan proses. Konsep dasar penjadwalan CPU didasarkan pada SO yang menggunakan prinsip multiprogramming. Dengan cara mengalihkan kerja CPU untuk beberapa proses, maka CPU akan semakin produktif. Pada multiprogramming selalu akan terjadi beberapa proses berjalan dalam suatu waktu. Dispatcher adalah suatu modul yang akan memberikan kontrol pada CPU terhadap penyelesaian proses yang dilakukan selama sorting, scheduling, fungsi-fungsi yang terkandung di dalam dispatcher. Switching konteks, switching ke user mode, melompat ke lokasi tertentu pada user program untuk memulai program waktu yang diperlukan dispatcher untuk menghentikan suatu proses dan memulai untuk menjalankan proses yang lainnya disebut dengan dispatch latency. Algoritma penjadwalan Priscom server scheduling. Proses yang pertama kali diminta jatah waktu untuk menggunakan CPU akan dilayani terlebih dahulu. AWT dari algoritma ini cukup besar, misal dari 3 proses P1, P2, dan P3 yang meminta layanan CPU. Shortest Job First SCJF. Proses yang memiliki CPU bus paling kecil akan dilayani terlebih dahulu. Misalkan ada 4 proses P1, P2, P3, dan P4 yang meminta layanan CPU. Round Robin Scheduling. Konsep dasar algoritma ini adalah menggunakan time sharing. Pada dasarnya algoritma ini sama dengan FCFS, hanya saja bersifat primitif, digunakan quantum time untuk membatasi waktu proses. Jika suatu memiliki CPU bus lebih kecil dibandingkan dengan quantum time, maka proses tersebut akan melepaskan CPU jika telah selesai bekerja, sehingga CPU dapat segera digunakan oleh proses selanjutnya. Sekian dari saya presentasi saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.